di sini itu ada 16 candi. Setiap pintu masuk ada candi clear. Setiap pintu masuk ada candi clear. Itu ada 4 mata angin. Ada di timur sini, selatan, utara, sama yang barat. Terus setiap pojokan itu Ibu, setiap pojokan itu utara sana itu juga ada candi patok. 4 candi patok. Dan ada 2 candi apit. Prasastinya itu namanya Siwagra, yang artinya ini rumahnya Dewa Siwa. Candi Trimurti ya. 3 candi Trimurti. Ya, ini yang paling besar kalau di sini itu candi Siwa. Dulu saya waktu kecil ya, waktu SM. Yang sana itu ada candi Brahma, yang di dalamnya itu ada patungnya Dewa Brahma. Nah, kalau di Siwa ini ada 4 patung. Ruangan pertama nanti ada patungnya Dewa Siwa. Terus nanti yang selatan sana ruangan kedua nanti ada Agastya, ruangannya Agastya. Terus nanti yang barat sana yang ketiga itu ada patungnya Dewa Ganesha, Dewa ilmu pengetahuan. Nah, terus nanti yang terakhir yang keempat itu ada Dewi Durga, atau orang-orang lokal nyebutnya itu Roro Jonggrang. Nah, terus nanti yang ini depan ini ada Candi Wisnu. Di dalamnya ini ada apa? Patungnya Dewa Wisnu. Seperti itu. Nah, dan di depannya ini ada 3 kendaraan dewa, yaitu di depannya Candi Wisnu ada kendaraannya Garuda. Ini Candi Garuda ya, tapi di dalamnya tidak ada patungnya, kosong. Nah, terus yang sini yang selatan, yang depannya Siwa, ini ada Nandi, patungnya Nandi. Atau sapi, seekor sapi. Patung seekor sapi namanya Nandi, di dalamnya ada. Terus yang selatannya itu ada Angsa, Candi Angsa. Itu tunggangannya Dewa Brahma. Ya, seperti itu. Nah, kita nanti masuk ke Candi Siwa, kita nikmati di dalamnya itu. Kita nanti saya kasih keterangan lagi di Candi Siwa, seperti itu. Nah, untuk Candi Siwa sendiri, kalau nama per individunya itu tadi Bu, ini Candi Siwa, ini Candi Wisnu, ini Candi Brahma, ini Candi Nandi, itu Candi Angsa, dan ini Candi Garuda. Tetapi untuk keseluruhannya namanya Candi Prambanan. Dan juga keseluruhan juga apa Mas? Namanya Candi Roro Jonggrang. Nah, makanya untuk penamaan candi itu kan ada 4 metode. Pertama menurut prasasti, nama prasastinya Siwagra, yang artinya rumahnya Dewa Siwa. Yang kedua dinamakan dengan apa? Candi Prambanan. Karena apa? Letak wilayahnya. Ya, yang ketiga itu dinamakan dengan cerita atau legenda kalau ada di daerah itu. Nah, kalau di sini kan cerita legendanya kan Roro Jonggrang. Nah, ini kan namanya juga Candi Roro Jonggrang. Nah, yang metode keempat biasanya itu saat situasi atau kondisi saat candi ditemukan. Itu metode yang keempat biasanya. Misal kalau nggak ada prasastinya, nggak ada cerita rakyat, atau dinamakan dengan nama daerah kok udah ada candi yang dinamakan dengan daerah itu sendiri. Nah, biasanya nanti penamaannya itu menggunakan situasi atau kondisi saat candi itu diketemukan. Oke. Kita kesini nih. Halo Umi. Kalau makhluk cahaya kayak gini nih. Ini udah tambahan semua. Ini mah ya? Ya, ini kan juga buat temuan. Itu pasti cuma Lingga sama Yoni. Yoni itu yang batu yang oval itu. Nah, itu cuma Lingga ini sama Yoni di sini. Seperti itu. Ini tangannya lagi gimana ini? Ini rusak ini. Tangannya itu kan baru semedi gini, sampai yang tangannya itu megang seperti bunga, itu megang bunga, dan ini matanya itu 3, di dagu 1. Iya. Di dagu 1, terus ini ada ular kobra yang dia itu ular kobranya ini melilit di badannya, melambangkan kekekalan dari Dewa Siwa, keabadian dari Dewa Siwa itu sendiri. Seperti itu. Dan ini berdiri di atas bunga lotus atau bunga ratna, teratai. Teratai. Ya. Ini kalau sore suka ada yang ibadah di sini. Kalau ibadahnya di bawah, tapi nanti kalau naik itu cuma megang tangan kakinya terus langsung keluar. Kisah Ramayana. Yang dimana Ramawijaya itu titisan dari Dewa Wisnu. Iya, Dewa Wisnu yang ke-8. Jahat banget ini yang nyimpan. Apa tuh harus pakai tisu? Nggak ada tisu ya, permen karet. Dan lempar aja Nah, itu keluar ya. contoh-contoh ya gimana Bu? Jahat banget ya. Contoh-contoh yang Ramayana ini. Nah, dan di sini ini saat Rama ini
ini kan Raja Janaka, di mana Raja Janaka itu mengadakan sayembara, di mana sayembara itu diikuti oleh raja-raja seluruh Nusantara. Siapa yang bisa menarik busur panah ini, dia akan memperistri mendapatkan Dewi Sinta. Karena Dewi Sinta ini putri cantik yang dimana dia itu tidak pernah nikahi, diajak orang nikah, dipacarin orang itu nggak pernah, pada takut, pada insecure karena dia anak raja seperti itu dah. Dan akhirnya waktunya usianya udah matang, ayahnya ini membuat sayembara dan dimana itu diikuti oleh raja-raja seluruh Nusantara. Jadi, Resi Agastya. ya, si Agastya ini. Nih. Si Agastya, dia membawa tirta amerta. Tirta amerta Tirta itu amerta. ini kendi yang isinya itu dalamnya itu air suci. Dan dia memegang tasbih, dan dibekali oleh Dewa Siwa dengan senjata Trisula. Trisula ya, Trimurti lagi Trisula. Foto dong. Boleh. Saya fotokan. Sini. Ya benar. Di sini menceritakan tentang kesedihan di kerajaan, suatu kerajaan. Di mana di sini ada seekor tikus. Tikus. Ini tikus. Anehnya di sini ada tikus. Kenapa mas? Ya, tikus ini melambangkan kerakusan, di mana dia masih mementingkan dirinya sendiri. Dan ini di tikus ini sendiri itu tidak memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia apa? Mementingkan dirinya sendiri. Contohnya kalau di Indonesia sendiri pasti, nah itulah seperti itu. Nah, dilambangkan dengan tikus. Nah itu melambangkan itu tadi bapak. Baru ada orang kesusahan, baru ada orang kesedihan, tapi dia mementingkan dirinya sendiri dengan cara apa? Mencuri makanan yang ada di tempat orang yang koruptor ya. Nah, terus di sini juga ada apa mas? Ternyata kalau ada orang sedih di ini sedih, ternyata orang-orang itu banyak yang sedih juga, tapi juga ada yang apa? Ini ngejek, nggak suka, senang. Jadi nggak semua orang suka ya? Ya, seperti itu. Nggak semua orang itu ikut sedih. Ya, tapi ada yang malah Ngejek senang. juga. Ya. Jadi gitu. Saya juga baru tahu itu Ini pengejek nih. Ini tuh ngelel tuh. Filosofinya di mana itu? Nah, Hutan Bandaka. Sinta tadi sama Rama sama Laksmana adiknya itu di hutan Bandaka. Dan di situ didatangi oleh Rahwana. Tetapi Rahwana ini mencuri-curi seperti kayak baru mengintai. Nah, ternyata Rahwana ini menyuruh asistennya untuk apa? Untuk berubah wujud menjadi kijang emas. Nah, kalau Marica itu asistennya untuk berubah wujud menjadi kijang emas yang di sebelah sini nanti, di sebelah sana itu kijang emas ya ini kijang emas yang dimana ini dipanah oleh Sri Rama. Tetapi saat dipanah oleh Sri Rama, kijang emas ini pergi ke tengah hutan lalu dikejar oleh Rama dan akhirnya kijang emas itu berteriak tapi dengan nada intonasinya seperti Rama. Jadi si Sinta itu dia bingung karena apa? Karena suaminya itu minta tolong, tetapi Laksmana itu nggak boleh pergi kemana-mana sama Rama itu sendiri. Nah tapi Dewi Sinta itu menyuruh Laksmana untuk ngikutin kakaknya seperti itu. Nah, dan akhirnya Sinta itu dibikinkan lingkaran suci, di mana lingkaran suci itu tidak bisa orang yang bisa masuk ke situ kecuali Dewi Sinta yang keluar seperti itu. Nah akhirnya Rahwana datang mau menculik Dewi Sinta tapi nggak bisa karena lingkaran suci itu tadi. Nah tapi Rahwana ini berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek seperti itu dan nanti baru Dewi Sinta karena diculik oleh Rahwana itu sendiri. Dewa Siwa ini adalah Dewa Kuera. Dewa Kuera itu dewa kekayaan. Oh, dewa kekayaan ini ya. Dewa Kuera. Dewa Kuera. Iya. Ini yang kanan itu ini Dewi. Nah ini Dewi Durga, namanya Durga Mahisa Asura Mardini. Tapi orang-orang lokal nganggapnya ini Roro Jonggrang. Nah, karena cerita fiktif itu juga orang-orang masih percaya dengan datang ke sini itu tadi mencari Roro Jonggrang. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya orang-orang itu kan mencarinya Roro Jonggrang putri cantik, padahal Dewi Durga itu kan dewi kematian. Seperti itu. Nah, ini ada Asura ini, Bu. Ya, jin kerdil ini namanya Asura. Dan pengawalnya gitu ya? Bukan, itu kalau versi Bali itu anaknya yang ngeyel. Tapi kalau versi lain itu adalah jin kerdil yang dia seringkali ngumpet di dalam Mahesa ini dan sering membuat onar di rumah-rumah warga. Ini apa, sapi ya? Iya, kerbau sapi. Mahesa ya. Jadi untuk patung ini namanya Durga, Dewi Durga Mahisa Asura Mardini. Nah, ini namanya. Mahesanya ini sapi ya? Ya, Mahesanya ini Asuranya ini. Dewi Durga. Orang-orang ngomongnya ke Roro Jonggrang ya. Jonggrang. Nah, ini cerita orang dulu kan fiktif. ini kan dirusak nih.
Hidungnya kan dirusak ya untuk kepentingan yang enggak kan Ibu. Jadi iya, dikiranya kan wanita cantik, putih kan dulunya harusnya mancung, Dewi kan mancung. Dewi itu cantik ya. Iya, cantik mancung. Itu Nah, ini kan Dewi terganggu. rusak ya. Ini kan posisinya posisi seksi itu. Iya. Posisi apa namanya? Itu matanya 3 juga. Ini 2. Oh 2, itu Yang atas? bukan ya. Itu Bukan. yang orang India Iya, kayak orang India tuh, kalau orang Bali itu kan pasti ada pakai biji gitu kan. Kalau orang India pakai yang merah itu. Nah ini Makara katanya, Makara. Singa. Perpaduan buaya sama singa katanya di depan nih. Ini lambang apa ini? Ini Dewa Kala. Oh iya Dewa Itu Kala. atasnya itu Dewa Kala. Kalau orang bilang itu Bathara Kala. Itu fungsinya tolak bala, hal-hal negatif yang ada di kita. Kalau kita mau masuk ke dalam bangunan suci, itu akan dimakan oleh Dewa Kala itu sendiri. Hal-hal negatifnya. Ini kalau malam dikasih lampu. Enggak Ibu. Oh, Kalau gelap aja. kalau Makara apa ini makna filosofinya? Makara ini kan cuma ini Bapak, cuma buaya yang lidahnya itu menjulur, lalu di ujung lidahnya ini keluar singanya. Ini maknanya buat apa? Ya tadi setiap pintu masuk seperti ini. Makanya kalau di keraton atau di film-film tertentu itu, kalau yang di Mahabharata atau apa itu, biasanya keratonnya itu pasti singgasananya mau menuju ke tempatnya rajanya, biasanya ada itu apa namanya naga. Kayak naga gitu, apalagi di kereta kencana atau apa itu, Iya, biasanya ada naga naga. seperti penjaga pintunya gitu. Lambang keabadian tadi ya, ini kan itu ular. Ya ular yang kekekalan. Kekekalan. Karena kan filosofinya kan dari kepala sama ekornya tadi kan nyatu di sini. Iya. Lambang keabadian, tidak bisa moksa atau patungnya Dewa Siwa. Makanya itu tarian sakral, dimana kalau misalnya di Bali itu ada tarian itu pasti ada yang kerauhan, kalau orang bilang itu kesurupan. Tarian apa tadi namanya? Tandawasiwa Nataraja. Tandawasiwa Nataraja. Iya, Nataraja. Seperti kalau di Jogja itu, Keraton Jogja itu sebelum Pak Sri Sultan datang atau rawuh itu ke singgasananya pasti ada tarian penyambut dulu. Iya. Hotel Yang seperti putih itu? ya, putihnya itu atasnya tuh ada seperti segitiga itu candi itu, candi hijau itu, candi Hindu itu. Oh, candi hijau itu yang kecil Iya. itu. Ya, atasnya itu candi hijau. Atasnya apa? Hotel itu kan ada bukit lagi tuh. Terus ada kayak segitiga gitu. Oh iya Ya, iya. itu candi. Oh, itu candi. Itu candi hijau. Ini Dewa Wisnu. Ini gadarnya hilang, gada. Pak saya bilang itu apa? Stick baseball. Kalau ini ke atasnya masih asli. Iya, masih asli. Dan ini di sini selain candi Siwa, candi-candi yang Brahma, Wisnu, Nandi, Garuda itu juga ada seperti ini. Itu Ini fungsinya untuk menaruh pencahayaan. oh, kalau lagi Kalau beribadah orang Jawa bilang itu kan kayak cempor. ya kalau orang sini sumber ya, yang pakai apa minyak itu. Iya. Colen. Kalau orang Jawa itu kan apa? Semprot atau apa itu namanya? Ya pojok ada ya? Oh, ada ini. Sri Kresna Apa itu? Rama itu kan Ya, itu ya. kalau Ini. inkarnasinya, Inkarnasinya. tulisannya Dewa Wisnu itu kan Rama itu yang ke-8. Kalau yang Krishna itu yang ke-9. Nah, nanti yang ke-10 itu nggak ada yang tahu. Karena nanti keluarnya waktu saat hari kiamat. Itu di kitab Weda itu ada. Di kitabnya orang Hindu itu ada. Inkarnasinya yang ke-10 itu belum ada yang tahu. Dan nanti keluarnya itu waktu pas hari kiamat itu sendiri. Seperti itu. Muka namanya kalau di Bali. Catur muka itu Catur muka. mukanya ada 4. Muka 4. 1, 2, di belakang 1. Dewa Brahma. Di belakang 1. Di belakang sini 1. Belakang sini kan 1. Brahma, ini tambahan. Oh, ini mau udah tambahan ya? Udah tambahan. Jadi ini mau Tirta Amertanya ini. Tirta Tirta Amerta ya. Amerta itu air. Ya, air. Air kehidupan. Ya, terus itu juga apa namanya? Melambangkan kekuatan dari Dewa Brahma itu sendiri kan, 4 itu catur muka itu orang Bali bilang. Sama ular itu ya. Bukan, ini aksesorisnya. Aksesoris bukan. Oh, ada 3 ya wajahnya ya? 4. Mata. Di belakang 1 ya. Hmm. Mau foto? Boleh. Turun guys. Ini. Teruskan kita yang
menceritakan cerita yang di Candi Siwa itu tadi. Meneruskan. Ya, ini pasukan-pasukan kera ini menuju ke Alengka, Alengka. kan menyerbu dari kerajaan Alengka itu sendiri. Nah, di mana Lewat. di sini ini Dasamuka, ini Dasamuka. Rahwana. Bukan, adiknya. Oh, adiknya. Dasamuka. Nah, Dasamuka ini dia dibangunkan oleh sekian banyak orang dengan menggunakan gajah juga, ini nggak bangun-bangun. bangun-bangun. Ya, nggak bangun-bangun. Karena apa? Situasi genting. Saat itu kan kerajaan Alengka itu kan didatangi oleh pasukan Rama, yaitu pasukan kera itu tadi. Ini sampai pakai linggis, pakai trompet, Bangunkan juga ini. nggak bangun-bangun. Bandel ini udah diwarai, Dan akhirnya membantai. saat bangun dia langsung dikeroyok oleh pasukan kera ini. Dikeroyok oleh pasukan kera ini dan nanti dipanah oleh Rama sama Laksmana itu sendiri. Nah, terus nanti di sini akhirnya dia apa? Meninggal dan disambut oleh bidadari yang dari apa? Yang dari surga. Karena apa? Dia itu matinya itu mati syahid, kalau orang Islam itu matinya mati syahid. Mati Dia nggak syahid, tahu apa-apa, bidadari, tahu-tahu ya. Dia ikut perang melawan Tidak tahu apa-apa. Rama itu sendiri karena dia membela negaranya. Mm-mm. Nah, ini Rahwana ini juga meninggal ini. Ini Rahwana. Ini saat Rahwana meninggal. Seperti itu. Ini menceritakan ini ya, udah Ramayana ini. Ramayana. Le jour, la nuit, Candi la nuit, Nandi. il est prêt pour transmettre les messages pour Siva. C'est-à-dire, si vous n'avez Surya. pas le temps alias Siva, Chandra. vous pouvez prier sur Ini Iya, Dewa makanya Ganesha, ini Dewa ilmu pengetahuan. Dewa ilmu pengetahuan. Ini kan sama seperti ayahnya juga ini. Juga dililit dengan ular kobra juga, melambangkan kekekalan. Terus ini juga baru menghisap manisan. Makanya biasanya di sini ada permen. Kalau orang India atau orang Bali itu ada Menyimpan gitu sebenarnya situ. karena dia suka Halawa. manisan. Halawa. Halawa. Ya. Sama apotek di rumah namanya halawa, Mas. Manisan, halawa. Nah, terus itu atasnya itu ada tengkorak sama bulan sapit, melambangkan kecerdasan dari Dewa Ganesha ini. Oh. Makanya Dewa Ganesha ini kalau di Bali itu ditaruhnya di depan rumah. Karena dengan ceritanya Ganesha sendiri, yang dimana dia disuruh ibunya untuk menjaga rumah. Tetapi ayahnya datang dan dia tidak mengenali ayahnya, seperti itu. Dan akhirnya dia cekcok sama ayahnya, lalu dipenggalah kepalanya oleh Dewa Siwa itu sendiri, ayahnya itu sendiri. Diganti kepalanya. Dan diganti dengan kepala Gajah ya. gajah ini, seperti itu. Gitu ceritanya. Bunga Trata yang kebalik, dia melambangkan kesucian. Lalu di atasnya itu ada Linggayoninya. Heeh. Linggayoni itu pelambangan dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dewi Parwati itu siapa? Ibunya dari Dewa Ganesha. Dia baru apa? Menculik Dewi Sinta. Dan dia nanti Rahwana ngajak terbang ini Dewi Sinta. Ini kan Rahwana. Kepalanya 10 ini. Tangannya 10, ya tangannya 10, kiri 10, kanan 10. Dan ini akan diselamatkan oleh burung Garuda atau burung Jatayu. Tetapi burung Jatayu sendiri terkena tombak dari Rahwana itu sendiri. Tetapi sebelum dia jatuh, dia bisa menggapai cincin pemberian dari Dewi Sinta itu sendiri. Dan nanti di sana itu burung Jatayu ini atau Garuda ini dia mengasihkan cincin ke Rama, dan Rama seakan-akan dia mau pingsan karena apa? Melihat cincinnya itu, nikahnya itu dibawa oleh Garuda itu, seperti itu. Nah, nanti terus itu Rama itu melanjutkan perjalanan. Nah, setelah melanjutkan perjalanan ini, Rama itu disambangi atau didatangi oleh siluman-siluman. Tapi siluman itu malah meminta apa? Meminta dipanah oleh Rama. Karena apa? Biar berubah wujud menjadi aslinya, menjadi dewa aslinya. Karena apa? Dewa ini dulunya membuat kesalahan dan dia dikutuk oleh Dewa Siwa. Seperti itu. Nah, itu di sana nanti Dewi ini berubah wujud menjadi buaya ini. Dan ini nanti dipanah oleh Rama dan berubah menjadi aslinya. Ini Dewi apa? Saya kurang tahu ini Dewi apa, Bapak. Tapi ini Dewi ini dulunya bikin kesalahan, terus lalu dikutuk oleh Dewa Siwa dan berubah menjadi buaya. Ini Candi Bubrah. Halo. Hai. Candi Bubrah. Nyumput baru dan. Candi Bubrah. Candi Mandian. Tapi jumlahnya cuma 249. Oh, Candi Sewu. Mungkin orang lama 249. Kenapanya? Perumpamaan banyak. Ini bekas itu rusak. Kenapa sih, Mas? Karena
karena gempa bumi, tapi gempa buminya sudah 1000 tahun yang lalu. Itu lingganya masih asli tuh, lingga asli tuh. Apa? Bukan. Bukan lingga itu. Itu intinya kalau yang nggak diukir itu pembaruan. Ini Candi Sewu, padahal jumlahnya bukan 1000, itu melambangkan banyak aja. Cuma 249 katanya. Ya. Nah ini Candi Bubrah. Candi Bubrah. Ini Candi tadi. Candi. Ini ada rusa nih, rusa. Tuh rusa. Itu anaknya. Dijual nggak ini Mas? Dia patok yang aslinya ini pusat. Sini tuh ini doang. Goloknya antrinya tahu. Ini ke situ. Kan mengalir ini ke sini. Anterin uang semua ke sini. Dadah pulang. Nih Ayun pulang. Dadah. Dadah.